Halo guys, ketemu lagi di Vlog. Kita bakal ngomongin tentang MotoGP Aragon kemarin ya. Yang kita tahu hasilnya yang pertama itu adalah Enea Bastianini di posisi pertama, di kedua ada Pecco, dan ketiga ada Alex Espargaro. Nah, dari gelaran kemarin ini banyak banget drama ya, terutama kehadiran Marc Marquez yang ditunggu-tunggu sama para penggemarnya, dan tentu saja banyak banget yang ngarepin kalau Marc Marquez nih balik lagi ke performa terbaiknya ya. Nah, dari kemarin tentu kita tahu ya, kemarin lihat kalau Enea Bastian itu dari awal-awal. Oke, yang pertama kita ngomongin Enea dan Pecco dulu ya. Pasti semua pada gemes ya lihat Enea, yang kita pasti mengira-ngira nih sebelum finish tuh pasti Enea kayaknya nih, wah ini tim order nih ya, tim order gitu kan. Oh, nggak mau nyusul-nyusul, padahal kita udah lihat kalau pace-nya Enea ini lebih baik, lebih bagus banget gitu ya dari Pecco gitu. Cuma kok ini nggak nyusul gitu kan, ada kesempatan nyusul nggak jadi gitu kan. Pasti wah tim order nih pasti ya. Tahu-taunya di menit-menit terakhir, di lap-lap terakhir, 2 tikungan terakhir kalau nggak salah, 3 lah ya, ternyata ya berhasil nyusul Pecco gitu ya. Dan Pecco udah nggak bisa nyusul lagi gitu kan, kayaknya emang motornya udah lebih kenceng Enea gitu. Nah, setelah jadi itu kan pasti orang-orang wah langsung nih rame nih di Twitter ternyata. Jadi kalau orang-orang tuh banyak yang muji mereka berdua gitu. Ternyata mereka itu menjanjikan apa ya, sportivitas tinggi gitu. Jadi banyak orang yang komen di Twitter terutama nih kalau mereka tuh sportsmanship gitu ya, apa ya, itulah sportif lah gitu ya. Kalau mereka nggak ada main mata gitu, jadi tetap bertarung sampai habis-habisan ya. Nah, ini juga sejalan sama Paolo Cabbiati ya. Pasti wajar tuh dia emang ngomong tuh sama wartawan kalau Bagnaia ini sebenarnya lebih berpeluang menjadi juara dunia. Tapi jelas sekali kalau Enea itu waktu di Aragon ini nih kemarin, dia motornya kayak emang kelihatan lebih kuat gitu ya. Dan di lap terakhir akhirnya dia nyusul Pecco, dan Pecco ini emang nggak mencoba untuk menyusul kembali karena emang terlalu beresiko. Soalnya kalau sampai gitu ya misalkan Pecco ngotot lagi gitu, dan itu emang bahaya banget buat ya misalkan kejuaraan gitu kan. Karena di sini si Fabio ini, karena kan emang kesempatan banget kan, karena Fabio-nya udah jatuh gitu, nggak dapet nilai gitu kan, jadi memangkasnya banyak banget gitu. Jadi makanya itu yang paling baik sih menurut si Paolo Cabbiati itu ya udah dengan si Pecco udah cukup, posisi 2 tuh udah cukup banget gitu. Jadi juga ngomong akhirnya yang terpenting itu adalah saat race kemarin itu adalah Ducati menjadi juara dunia pabrikan. Nah, kami memangkas beberapa poin dengan Fabio yang kurang beruntung dengan beda 10 poin dan sisa 5 balapan lagi. Saya pikir perebutan juara akan semakin dekat. Jadi jelas sekali sangat penting bagi Ducati titel juara pembalap, karena kata menurut si Paolo Cabbiati ini, kita juara untuk pertama dan terakhirnya itu pada tahun 2007 dengan si Casey Stoner yang kita tahu ya. Dan kita akan semaksimal mungkin untuk memangkas poin dengan Fabio. Tapi saat ini kita bahagia dengan hasilnya, terutama titel juara pabrikan. Jadi ya walaupun kemarin antara Ducati dan Ducati saling menyusul, tetap
yang menang Ducati juga gitu kan, jadi ya senang-senang aja. Apalagi Ducati kemarin itu menjadi juara dunia pabrikan. Senada dengan Paolo Cabbiati, Pecco juga merasa bahwa posisi 2 itu lebih penting gitu daripada upaya menyalip Besti kembali yang sangat berisiko, karena dia merasa prestasi Bestian ini kayaknya lebih bagus daripada dia gitu kan. Jadi ya udahlah, gue udah pangkas banyak banget gitu kan poin, karena si Fabio-nya jatuh tabrak sama Marquez. Salah, bukan ditabrak, tapi dia yang nabrak Marquez ya, karena Marqueznya kan slide, nanti kita bahas. Nah, jadi sekarang kita bahas tabrakan antara Mark sama Fabio nih ya. Mungkin orang banyak ngeliat, wah Marquez ganas banget nih, semua dibikin jatuh gitu ya, sampai temen Honda-nya juga si siapa Nakagami pun senggol gitu kan. Ternyata kalau kita lihat lagi videonya dengan cermat nih, si Mark ini waktu tikungan nih kayaknya emang bannya masih dingin kali ya. Cuma dia bukan maksa sih ya, karena masih dingin bannya, dia push gitu kan motornya, ternyata bannya slide nih. Nah, saat slide itu si Fabio ini kayaknya bener-bener apes gitu, karena dia sangat deket banget sama si Mark. Ya udah, saat Marknya slide dia nggak ada waktu buat menghindar gitu. Lalu ya udah jadian gitu kan, sampai ya hampir lah gitu si Fabio ini celaka, dadanya tuh terseret gitu kan. Ya walaupun begitu, tapi Mark tetap minta maaf sama Fabio ya atas kejadian yang mereka alami nih. Mark mengatakan, saya sangat meminta maaf, saya very very sorry katanya gitu kan, Fabio, karena dia sedang bertarung di perebutan gelar titel gitu. Mark juga mengatakan kalau kejadian itu pure race accident gitu, bukan ada insiden dengan Nakagami. Nah, mengenai insiden dengan Nakagami, Bang juga mengatakan kalau motornya tiba-tiba melambat sendiri dan bergerak ke kiri. Ternyata hal itu disebabkan oleh fairing Fabio yang masuk ke bagian ban belakangnya gitu. Jadi kayak kalau lihat di video kayaknya tuh Marquez kayak sengaja gitu mepet si Nakagami ke kiri. Tapi ternyata emang itu karena ada bagian motornya fairingnya si Fabio ini yang masuk ke ban belakangnya Mark. Kita lihat kan emang berasap gitu ya motornya. Dan si Mark juga akhirnya kan memutuskan untuk masuk ke pit karena emang si bannya kayaknya atau motornya kayaknya juga rusak, kayaknya ada yang jatuh atau lepas gitu lah. Jadi ya emang pure ini race accident gitu kan. Nah, Fabio juga mengatakan dia sangat kecewa karena merasa memiliki pace untuk berada di depan, tapi kenyataannya dia crash di lap pertama. Sayang banget, harus dapat poin 0. Dia juga mengatakan banyak rider yang lose rear gitu kan. Dia mengatakan banyak rider yang lose rear tuh, jadi ya kehilangan grip belakang gitu. Dan si Mark ini bilang memotong racing line-nya. Akhirnya terjadilah kecelakaan ini. Tapi masih syukur kata dia juga kalau dia tuh nggak kenapa-napa, nggak ada patah tulang. Di dadanya kan dia jatuh dada di bagian dada, cuma ada ya kulit terbakar gitulah katanya. Tapi uniknya nih dia tuh seneng banget sama Enea karena dia udah istilahnya nambahin poin lagi buat dia gitu kan, nambahin poin jarak lagi dia dengan si Pecco. Jadi dia ketawa gitu, I'm very happy untuk si Enea gitu dia bilang, dan dia akan mencoba lagi untuk race berikutnya di Jepang, dan dia akan mencoba untuk meraih kemenangan di sana gitu ya. Mudah-mudahan nanti race selanjutnya di Jepang pertandingannya berjalan dengan seru. Nah, di posisi 3 tuh kan ada si Alex ya. Nah, Alex juga katakan meskipun merasa nggak enak dengan Fabio, dia percaya segala sesuatu mungkin terjadi dalam perebutan gelar juara yang begitu ketat ini nih. Jadi kan dia sebenarnya kemarin bagus ya, terus mulai turun karena cedera. Nah, ya sekarang udah balik lagi nih di depan, dan posisinya sekarang ada di kejuaraan itu ada di posisi 3, dia beda 20 poinan gitu loh kalau nggak salah, 22. Nah, si poinnya beda 10. Jadi
dia seneng banget dengan hasil ini, bisa balik lagi bersaing untuk titel juara. Dan dia mengatakan kalau masih banyak kemungkinan dan dia masih ada kemungkinan untuk juara dunia juga. Jadi ini bakal seru banget. Dan tinggal 5 race lagi ya. Kita doakan mudah-mudahan race-nya bakalan seru di Jepang nanti. Oh ya, satu lagi nih, gue mau ngomongin si Brad Binder juga nih. Kalau gua rasa sih Brad Binder nih gila sih, rider yang bagus banget sih menurutnya. Menurut gue Brad Binder ini rider yang bagus banget ya sebenarnya ya. Cuma sayang banget dia motornya masih kurang kompetitif gitu kan. Meskipun gitu tapi dia bisa bersaing di depan. Dan ya butuhin sebentar lah. Ducati yang motornya benar-benar super power lah, apa overpower. Ya mudah-mudahan tahun depan kalau kayaknya sih kalau si Brad Binder ini di dapat motor yang bagus gitu ya kayak Ducati, kayaknya bakal OP juga nih, kalau bisa bersaing buat di depan juga terus-terusan gitu. Jadi buat perebutin gelar juara dunia gitu ya. Tapi emang menurut gue sih harusnya sih ya Ducati itu bener-bener wanti-wantiin pembalap-pembalapnya buat dukung Pecco gitu. Kalau bisa jangan susul lah. Soalnya kan bener-bener kesempatan banget nih. Kapan lagi juara dunia rider nih yang terakhir kali direbut sama si Casey Stoner gitu ya. Apalagi sekarang juga ada Marquez nih. Tahun depan Marquez kalau balik lagi bahaya, bakal lebih susah lagi nanti. Maksudnya sekarang nih kesempatan di 5 balapan terakhir lagi harusnya diwanti-wanti lagi kalau tim order harus gitu ya biar jadi juara. Karena kan ini ya boleh lah dibolehin gitu kan, itu legal gitu. Biar si Pecco ini juara dunia gitu. Oke, sampai segitu dulu deh ngomongin MotoGP-nya. Ya wes, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.